Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa, salam sehat selalu. Kita sekarang berada di modul ketiga yang berjudul organisasi kearsipan. Kalau kita bicara tentang organisasi, secara ringkas bisa disebutkan adalah kumpulan orang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kalau organisasi kearsipan berarti adalah kerjasama orang-orang untuk tujuan di bidang kearsipan. Kita akan lihat organisasi kearsipan ini ada dua, yaitu unit kearsipan, yang kedua adalah lembaga kearsipan. Kita lihat satu persatu. Unit kearsipan adalah satuan unit kerja yang memiliki tugas, fungsi, melaksanaan pengelolaan arsip inaktif. Dari mana? Dari unit pengolah. Yang kedua tugasnya adalah pembinaan kearsipan di lingkungan pencipta arsip. Kita berpindah ke lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, tanggung jawab bidang pengelolaan arsip statis atau biasa disebut PAS, dan pembinaan kearsipan. PAS ini adalah meliputi satu, akuisisi arsip, kemudian kedua pengolahan arsip, kemudian yang ketiga preservasi, dan yang keempat adalah akses arsip statis. Kita berpindah ke siapa pencipta arsip. Kalau kita bicara pencipta adalah lembaga yang punya kemandirian dan otoritas. Kalau di pusat, di kantor pusat, lembaga negara, kementerian, kemudian ada pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, ada BUMN dan BUMD. Kita lihat di situ di pencipta arsip itu ada dua. Satu adalah unit pengolah, adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang punya tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan. Kemudian yang kedua, unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang tugasnya apa? Tanggung jawabnya apa? Dalam penyelenggaraan kearsipan. Kita lihat di sini ada organisasi kearsipan. Pertama tadi kita ulang, pengelolaan arsip dinamis. Di situ ada pencipta arsip, kemudian ada unit pengolah dan unit kearsipan. Kemudian pengelolaan arsip statis, di situ ada lembaga kearsipan. Ini berjenjang di nasional, itu namanya Arsip Nasional Republik Indonesia, yang di pemerintahan daerah, arsip daerah provinsi, kemudian pemerintahan daerah kabupaten kota, arsip daerah kabupaten atau kota, dan perguruan tinggi itu ada arsip perguruan tinggi. Jadi di UT itu ada namanya arsip perguruan tinggi. Kita lihat pengelolaan arsip dinamis. Ini ada tiga hal yang perlu kita bahas. Siapa pencipta, kemudian melakukan apa, untuk apa. Demikian juga lembaga pengelolaan arsip statis, siapa, melakukan apa, dan untuk apa. Kita lihat di penciptaan arsip dinamis, penciptanya adalah pencipta arsip, lembaga negara, pemerintah daerah, PTN, BUMN, dan BUMD, dan sebagainya. Melakukan apa? Penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, untuk apa? Ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan bukti yang sah. Kita lihat sekarang PAS, pengelola arsip statis, lembaganya ANRI, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten, kota, perguruan tinggi. Melakukan apa? Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip. Kemudian untuk apa? Menjamin keselamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita beralih sekarang tanggung jawab pencipta arsip. Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap otentisitas arsip yang diciptakan, kemudian ketersediaan arsip vital aktif, kemudian penyimpanan arsip aktif. Pimpinan unit kearsipan menjamin ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip inaktif, penataan arsip inaktif dan membuat daftar, kemudian menyimpan arsip inaktif dan menyerahkan arsip permanen yang sudah tidak digunakan lagi kepada lembaga kearsipan. Ada fungsi unit kearsipan, satu, pembinaan dan evaluasi pengelolaan arsip inaktif, pengelolaan arsip dan penyajian informasi, pemusnahan arsip ini di UK1, dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan sesuai jenjang. Kewajiban pencipta arsip menyediakan 4 instrumen: tata naskah dinas, klasifikasi arsip, kemudian jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi. Saya rasa untuk modul 3 cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.